Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersemangat. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini tema yang diberikan itu adalah kelahiran Kristus membawa terang di masa pandemi. Tadi kita sudah membaca Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan seorang anak lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, ya, dan seterusnya nanti kita bahas. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya cerita dulu waktu saya merantau gitu ya, karena hidupnya yang dalam bahasa Batak itu petak-petok, Batak tembak langsung. Saya pernah ngawur-ngawur hidupnya di Jakarta pada tahun 97 dan saya tinggal di sekitar orang Betawi. Waktu itu saya tinggal di dekat asrama haji di Pondok Gede di Jakarta Timur. Itu banyak orang Betawi. Jadi saya hari-hari bergaul dengan orang-orang Betawi. Nah, kosakata yang paling sering saya dengar adalah "Auah gelap". Pernah dengar bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah tinggal di Jakarta atau pernah dengar? Pernah ya Pak ya? Apa-apa, gimana kesana yuk? "Auah gelap". Ayo bikin ini, "Auah gelap" gitu. Jadi dalam bayangan saya, bayangin aja sudah 24 tahun saya dari Jakarta sampai sekarang kosakata itu masih ada. Begitu mendengar kata gelap disuruh tema Kristus membawa terang di masa pandemi, masa kegelapan. Auah gelap. Kira-kira apa ya auah gelap ini? Auah gelap ini menurut saya nggak tahu lah, nggak ngerti gitu. Nah, namanya kegelapan itu juga begitu. Kalau orang di dalam kegelapan mengalami masa sulit, tidak ada cahaya, ya mungkin jawabannya gitu. Kamu bisa nggak mengerjakan ini? Auah gelap. Kamu bisa nggak melakukan ini? Auah gelap. Nggak ngerti, nggak tahu cara keluarnya bagaimana, mau pegang apa, nggak ngerti gitu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa kegelapan di sini? Maksudnya benar mati lampu ya, saya pernah punya. Saya lahir di mana, di Kabanjahe, tapi kampung nenek saya di Kalang. Pernah ada yang ke Medan di sini Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Pernah mengalami beberapa tahun listrik nggak ada? Kalau saya di kampung pernah mengalami. Jadi saya itu di kampung nenek saya itu ada listrik itu baru tahun mungkin 80 berapa ya? 90-an baru ada listrik di kampung. Orang sini mungkin listrik, gimana rasanya? Saya pernah mengalami. Jadi Natal, saya ingat di kampung saya itu Natal itu pergi ke kampung orang itu pakai bambu, ditaruh lilin atau ditaruh kain, ditaruh obor itu Natal. Ada di kampung sana Natal. Jadi kita Natal gitu gelap. Kalau itu mati, ya waktu itu kalau di Medan banyak ngerokok ya, pakai rokok gitu jalan. Jadi ini bener nggak jalan? Ya nggak tahu. Awal gelap memang gelap gitu. Ya itu memang gelap. Jadi yang pernah mengalami, saya pernah mengalami, sering mengalami mati lampu. Kalau Bapak Ibu sekarang nggak tahu di kota ya, tapi saya duga tante-tante dulu pernah mungkin ya mengalami zamannya gelap, nggak ada lampu. Malam-malam tuh udah nggak bisa, nggak ada kerjaan. Tidur jam 7 orang udah gelap gitu ya, mati satu lampu. Ingat Petromak, yang Petromak ya namanya ya, ditaruh sumbu gitu dibakar. Gelap. Jadi orang tidak tahu, tidak mengerti apa yang dilakukan. Nah, yang baru saja kita baca di zaman Yesaya sama, itu keadaan Israel pada masa zaman Yesaya hidup di dalam masa penjajahan. Tidak gampang. Nanti kalau kita baca atau saya bacakan ya. Ayat yang kedua itu atau 9 ayat 1 di sini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Jadi mereka berjalan dalam kegelapan pada waktu ada firman kepada Yesaya ini. Mengapa gelap? Karena mereka sedang dijajah. Saya tanya lagi, tante, pernah siapa di sini tante yang pernah mengalami masa penjajahan enggak? Belum ya? Enggak ya? Kalau opung saya pernah tanya, opung dulu ngalamin apa sih masa penjajahan? Dijajah pemajikan. Berarti gelap ya Pak? Gelap. Nah, opung saya bilang itu ya, pakaian itu dari karung. Dari karung. Tante mulai bisa ngingat mungkin dengar cerita. Enak nggak tante? Nggak tahu. Seandainya kita zaman sekarang dikasih pakaian dari karung beras gitu, mau nggak? Modis gitu. Merek diganti Calvin Klein apalah gitu ya, tapi karung beras nih. Nggak ada sandal. Jangankan opung saya aja waktu kecil itu kalau jalan-jalan ke hutan nggak pakai sandal. Tahun 80-an gitu di kampung saya ya. Saya tanya, opung senang nggak? Nggak seneng loh. Makannya juga dijatah gitu. Zaman penjajahan itu Indonesia merdeka. Nah bayangin Israel berapa ratus tahun yang lalu. Ini aja kejadiannya sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir nih. Kejadian Yesaya dikasih nubuat. Dan Israel dalam masa penjajahan gak enak, namanya ditindas.
Tadi si Gogol ditindas pamajikan. Dulu tuh belum lagi ditindas pemerintah resmi gitu loh. Kalau kami dulu belajar namanya dimi. Dimi itu di kelas 2-in. Orang, lu Israel ya, Yahuda ya, nggak boleh gitu. Tempatnya beda. Bukan beda karena high kelas, enggak. Dimi namanya, di nomor 2 kan. Ini yang dialami oleh Israel. Ngapa-ngapain nggak bisa di kelas 2 kan. Dalam tanda petik dianaktirikan, yang nggak enak lah. Nggak ngerti mereka mau kemana, nggak punya pikiran. Sama mungkin seperti kita waktu pertama kali 2 tahun yang lalu corona diberitahu gelap, mau ngapain nih? Nanti mungkin saya cerita, kita juga punya cerita masing-masing tentang apa yang dinamakan gelap itu. Nggak ngerti, mau kerja nggak ngerti, yang beli siapa? Mau jual makanan, tadi cerita makan, ya masih mending yang masih ada mau dimakan, ya kalau nggak mau ada dimakan gitu. Gelap, jadi suram. Nah, perhatikan ini ya. Jadi ini bukan bahasa yang kalau kita baca, Bapak Ibu boleh membuka Alkitab, ini bukan bahasa yang biar kelihatan ngeri, enggak, beneran dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Lalu apa? Negeri kekelaman. Gelap, kelam itu enggak gampang, enggak enak. Simpelnya kalau hari ini kita tidak punya uang untuk makan, itu ngeri enggak gitu? Saya nggak tahu kehidupan Bapak Ibu, tapi saya duga, saya lihat banyak orang yang bekerja hanya untuk hari ini saya bisa makan atau enggak. Ya, kira-kira begitulah zaman itu. Dan ini di Israel ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia hari ini nggak makan, ada di sebelah pohon mangga, pohon durian. Indonesia kan subur. Ya kalau di Israel, manjat pohon apa di gurun pasir? Di sekitar itu kan banyak juga hanya buah apa, kurma ya mungkin ya, anggur lah gitu. Tapi kan di daerah Timur Tengah sana tidak seperti bangsa kita yang subur. Artinya kelam, cari makan aja susah makan loh ya. Dan ini yang dialami oleh mereka. Nah, tiba-tiba mereka dapat pengharapan. Di ayat yang kelima dikatakan seorang anak lahir untuk kita. Ini kabar yang sangat menyenangkan, kabar yang sangat membangun. Bukan hanya untuk mereka pada zaman itu, bangsa itu, tapi bagi kita yang hari-hari ini mungkin saja mengalami kekelamannya masing-masing. Nanti mungkin kita bisa cerita. Tapi mendengar ada kabar baik, ada pengharapan, itu suatu yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau beritahu, karena saya ini di Fajar Pengharapan, Pak Bambang sering kali khotbah, dibilang hidup yang paling mengerikan adalah hidup yang tanpa harapan. Orang kalau tidak makan belum tentu mati, tapi kalau orang sudah tidak punya harapan, itu mati. Karena dia nggak akan bisa berpikir ngapain. Di dalam kegelapan bukanlah kita begitu. Kalau ada gelap, lampu mati, kita nggak mau tahu ngapain kan? Mau belajar. Apalagi anak sekarang. Jangankan lampu mati, nggak ada pulsa di HP untuk main internet. Gelap jadinya. Anak saya juga begitu. Begitu IndiHome, titit lampunya merah-merah 3. Pak ini kenapa nggak bisa main game? Belum sejam. Baru Robloxnya nggak bisa jalan gitu. Nah itu anak-anak sekarang, dia pikir gelap, dia pikir hidupnya gelap, nggak ada internet. Nah bayangin kalau bukan karena tidak tahu mau melakukan apa, ini ngapain, namanya juga gelap gitu, nggak ide, ting lampu hijau, ngapain di kegelapan, listrik nggak ada dan segala macam. Bangsa Israel juga mungkin punya pemikiran begitu, saya mau ngapain nih, lagi terimpit nih oleh penjajahan, tapi mereka tidak tahu. Tidak punya berita pengharapan, tapi kabar yang disampaikan Yesaya ini, mereka punya pengharapan. Yesaya mendapatkan janji dari Tuhan bahwa seorang anak lahir. Nah, sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara. Yang paling utama bagi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama. Yesaya ini mengatakan, mengulang kepada kita, mungkin saja kita sudah dengar dan sering dengar, tapi saya mau beritahu bahwa Tuhan itu memberikan janjinya kepada kita. Apa janjinya? Kita punya harapan. Katakan kepada teman Bapak Ibu atau kepada diri sendiri, kita punya harapan loh nih. Kita punya harapan. Ya kan, apa harapannya? Yesus lahir. Kalau Yesus lahir, ada apa dikatakan tadi? Di ayat 2 dikatakan telah melihat terang yang besar. Kegelapan itu tidak akan selamanya gelap. Terang pasti muncul. Bapak Ibu, saya waktu SMA itu senang naik gunung.
naik gunung capek-capek kan, di Brastagi ya, dulu saya namanya Gunung Sibayak gitu ya. Yang dinantikan apa sih kalau udah capek, dingin-dingin, malam gelap, nggak ada lampu gitu, apa yang dicapai? Matahari terbit. Matahari. Pagi-pagi tuh kalau udah mulai kuning gitu, waduh gitu ya. Pasti terang dan semangat. Ayo kita cari tempat paling tinggi untuk. Saya pikir naik gunung gitu semua. Mereka naik gunung hanya untuk melihat kegelapan berlalu dan ada secercah sinar mulai kelihatan. Nah, tadi di dalam kegelapan, Yesus belum lahir, nggak ada kabarnya. Semua orang kayaknya nggak akan ada terang-terang deh. Gelap, gelap terus. Tapi dengan adanya berita ini yang disampaikan Yesaya, mereka punya harapan. Nah, kalau orang sudah punya pengharapan, akan ada timbul semangat. Begitu ada orang timbul semangat, di dalam hatinya akan timbul kreativitas. Ya kan zaman-zaman sekarang nih, high tech nih, digital nih, kreativitas dong. Ada harapan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa malam tidak akan selamanya malam. Terang pasti terbit. Nah itu Yesus terbit. Yang pertama, ada harapan bagi kita. Yang kedua, hebatnya janji ini, janji yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, yang ngasih janji itu Tuhan. Nah ini bedanya nih. Kalau manusia yang ngasih janji, kadang-kadang lupa nggak? Bisa lupa ya kan? Palsu. Zamannya tante ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya kan? Cukup, gak usah diterusin. Nanti kita jadi dangdutan, gak jadi Natal gitu. Baru ya, asik. Tapi itu janji manusia. Janji manusia itu kadang-kadang dia yang berjanji, dia lupa kepada janjinya. Tapi berita Natal ini kejadian nih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Digenapi nggak? Digenapi. Sekitar 2000 tahun yang lalu Yesus lahir kepada kita. Itu artinya kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepati. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepati. Beda sama manusia. Nah ini janji Tuhan. Orang pikir lupa ya kali Tuhan yang, enggak mungkin. Kalau Tuhan yang berjanji, seperti lagu yang kita tadi dengarkan atau nyanyikan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kalau itu janji Tuhan kepada kita, Tuhan pasti mau menepatinya. Beda kalau mau saya itu janji kapan ya? Ayo lupa gitu. Jangankan orang, kita aja lupa kepada janji kita. Saya ini punya pengalaman. Saya dulu waktu mahasiswa sering ngantar-ngantar dosen kan, nyetirin gitu. Satu kali saya waktu ngantar-ngantar dosen itu, namanya Pak Edi Prasaja, sudah di Kanada kok. Saya lagi nyetir, dia tanya begini kepada saya, Ridwan, kalau kamu nanti mau punya mobil, kira-kira mobilmu apa? Dia bilang. Wah, waktu itu kan lagi keren-keren, bilang, waktu saya ingin jadi punya Fortuner deh Pak, saya bilang. Lalu, oh iya ya gitu. Oke, itu sudah jadul banget, 20 berapa tahun yang lalu. Nah sekarang dia ada di Kanada jadi gembala. Kalau chatting pakai FB, pada waktu itu ya, beberapa waktu itu sebelum pandemi ini, gimana kabarmu Ridwan? Baik Pak Eri. Kamu sudah punya Fortuner belum? Saya kaget. Dosen orang yang di Kanada udah puluhan tahun nggak ketemu, chattingan sama saya, dia saja masih ingat apa yang saya katakan. Kamu sudah punya Fortuner waktu itu? Masih punya Ayla Pak. Pada zaman itu. Fortunernya belum. Saya bilang nanti sama istri saya, satu kali kalau punya mobil lebih lagi saya mau beli Fortuner. Biar saya kasih tahu kalau Tuhan tepatin di janji yang kita puluhan tahun lalu saya ucapkan. Tapi saya di dalam hati, dosen saja, saya saja Pak Eri Prasetya namanya yang tinggal di Kanada, siapa saya nggak terlalu gimana gitu. Dulu pernah di satu kerjaan. Tapi dia saja ingat. Saya kaget gitu. Kamu sudah punya Fortuner belum? Jadi kalau pulang dari tempat ini, Pak Eri Prasetya saja ingat janjinya ya. Apalagi Tuhan, amin. Apalagi Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih janji, dia tepati. Yang kedua, dia mau melaksanakan janjinya. Buktinya apa? Dia sendiri yang hadir. Dia aduh, manusia teh susah, dikasih tahu ngapain ya? Males nggak mau. Nggak begitu. Bahkan dia sendiri inkarnasi menjadi manusia hanya untuk mengatakan kepada kita semua, dia mau menepati janjinya dengan cara apapun. Dia mau. Dia kan nggak bilang, malaikat,
malas deh gantian, manusia itu berantakan semua, kamu yang gantiin deh, apalah bikin janji. Enggak gitu kan? Hanya karena dia berjanji, dia menepatinya apapun caranya, bahkan dirinya sendiri jadi manusia. Ini luar biasa loh, Tuhan loh. Dia serius banget dengan kita, amin. Dia serius banget nih. Pernah nggak kita berjanji nggak serius? Pernah kan? Kita menepati janji kita asal-asalan gitu. Nanti ya kalau lagi ketemu gini, hatinya happy, saya kasih kamu roti yang paling enak gitu. Tapi setelah berapa waktu, roti paling enak kan mahal ya? Lu bukan hanya lupa, pingin sih dapetin, tapi ini mah 500.000. Padahal anak saya lagi butuh nih. Tapi untuk menepati janji ya belilah roti yang 5.000. Ini dulu saya pernah ngasih roti kepada kamu ya gitu. Tapi bukan roti yang dijanjikannya, karena dia nggak mau gitu. Nggak mau, tapi Tuhan tidak, dia serius. Saking seriusnya dia yang jadi manusia sendiri, lahir untuk kita semua, hanya untuk memberikan harapan pada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya mau, mampu menepati janjinya. Nah, kebanyakan kita kan sering berjanji tapi tidak mampu. Atau yang mampu tapi tidak mau. Itu manusia kan? Mampu sih gitu, tapi males ah. Sayang lebar. Atau mau banget, aduh saya pingin banget tolong dia saat sekarang. Tapi ini teh pandemi, aku aja lagi susah. Langit bisa kah? korban istri nih. Jadi itu yang terjadi kan? Mau sih, tapi nggak mampu. Tapi saya mau beritahu pagi hari ini, bukan masalah bagaimana kita merayakannya. Saya mau beritahu, Yesus lahir ke dunia artinya apa? Tuhan punya janji kepada kita. Dia mau menepati janjinya kepada kita semua dan dia mampu. Nah, kalau sudah begini, apa yang kita takutkan sebetulnya? Terang pasti terbit, kegelapan pasti sirna, badai pasti berlalu. Zaman-zaman saya bisa menyanyikan badai pasti berlalu. Mari kita nyanyikan, kan begitu kan? Tapi ingat, tidak selamanya kekelaman, dan itu yang dikatakan firman Tuhan kan? Tidak selamanya kekelaman dan kesuraman ada pada kalian. Akan terbit. Nah, siapakah tokoh yang kita bicarakan ini? Lebih lanjut dikatakan, yang pertama tidak akan diulas banyak ya. Penasehat ajaib. Nah, di masa-masa kelam, itu tadi kalau orang lagi bingung teh, mau ngapain ya? Ya kan kebanyakan kita adalah penasehat terbatas ya kan. Coba teman kita bilang, aduh teh susah mau ide apa lagi ya? Di zaman sekarang susah mau jualan, nggak ada yang beli dan segala macam. Tiba-tiba teman kita bilang, kamu invest yang ini, ikut itu. Belum tentu dia tahu ngerti, belum tentu nasihatnya benar, nggak ajaib nasihatnya. Tapi saya mau beritahu, di tengah-tengah masa yang kelam kita punya penasehat, siapa namanya? Yesus. Nasihatnya ajaib. Maksudnya ajaib apa sih? Di setiap konteks kehidupan kita masing-masing, apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, Tuhan mampu memberikan nasihat, ide yang paling pas untuk apa yang kita kerjakan. Jadi pada pagi hari ini kalau saudara punya masalah di kerjaan, ide apa di pandemi ini, jangan datang ke teman dulu, atau bahkan jangan datang ke dukun, dilarang keras. Atau datang ke pohon besar, nanti saudara ditimpa malah. Jadi datang kepada Tuhan. Tuhan apa ya? Ide apa ya yang saya harus bisa lakukan? Yang harus saya kerjakan? Tuntun Tuhan supaya saya nggak salah langkah. Penasehat ajaib. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan ngomong kepada manusia? Bisa. Bisa. Ya dong, yang pertama kenapa alasannya? Tuhan. Oh, hantu aja kita bisa kadang-kadang. Tuhan dong. Masa Tuhan tidak bisa berbicara kepada kita? Hari ini jawabannya, kelahiran Yesus mengatakan, jangankan hanya untuk ngomong, lahir jadi manusia dia bisa, apalagi hanya untuk bicara. Kamu tahu nggak? Kamu nanya kepada saya kan, ini idenya kan, ini idenya. Di dalam hati atau melalui orang Tuhan lakukan cara. Saya ulang, Yesus lahir, dia bisa jadi penasehat yang ajaib. Yang kedua, dikatakan apa? Ayat yang ke-6. Allah yang perkasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia perkasa. Nggak ada yang mustahil. Tuhan nggak tahu nih pandemi nih. Hey, Tuhan tahu. Tuhan nggak ngerti sih pergumulan saya. Impossible Tuhan.
Tom Cruise aja bikin video namanya Mission Impossible, bisa gitu. Film aja bisa ya, Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya pergumulan yang saudara pikir nggak mungkin, tidak bisa, saya mau beritahu, salah. Saya mau beritahu, itu semua mungkin. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ulang sekali lagi apa? Dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Oleh karena itu cari Tuhan dulu. Minta kepadanya nasihat, minta kepadanya pertolongan, serahkan kepadanya. Baginya tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, dikatakan Bapa yang kekal. Nah, tadi saya mengikuti Natal gereja kami online karena onsite harus daftar ya di Bazar Pengharapan. Pak Bambang cerita, dia mendengarkan radio podcastnya Renal Kasali ya tentang zaman sekarang. Jadi singkat cerita nih, kalau saudara ini dari segi keilmuan nanti dengar Renal Kasali di YouTube, banyak podcastnya luar biasa. Banyak orang kehilangan pekerjaan, shifting namanya, tapi di sisi lain juga ada pekerjaan baru. Nah, singkat cerita menurut Pak Bambang, zaman sekarang yang diprediksi meningkat ke depan adalah profesi psikolog. Kenapa? Katanya zaman ini makin banyak orang stres. Bahkan katanya mahasiswa psikologi saja sudah master itu 80%. Dilihat 80% rata-rata mereka juga stres. Jadi mahasiswa yang akan jadi konselor, yang mengkonseling orang bukan hanya S1, master nih, stres. Jadi orang yang jangan stres, mungkin hamba Tuhan juga banyak gitu kali ya kok. Ayo Bapak Ibu semangat. Iya, yang ngomong juga tuh enggak semangat. Ayo punya harapan, yang ngomong juga kamu tuh sama. Ya kira-kira begitulah. Jadi menurut Pak Bambang dibutuhkan psikolog. Kerjaan psikolog apa sih? Menenteramkan orang, membawa damai sejahtera, kadang-kadang perlu mendengarkan, konselor. Saya mau beritahu, yang paling mengerti kita, tempat curhat yang paling pas itu bukan orang. Karena orang bisa saja bocorin, betul nggak? Aku mau cerita, jangan cerita siapa-siapa yang janji. Aku nggak bakalan cerita. Besok dengar kok di media sosial sudah muncul gosip kita tadi loh ini. Orang tahu dari mana semua ini? Kan kemarin sudah janji nggak ngomong. Kamu ngasih tahu ya kemarin ya? Wah, enggak. Sumpah sama gede, kenapa dia? Video itu langsung rambutnya berubah jadi keriting. Itu zaman sekarang. Tempat paling pas untuk curhat kemana? Tuhan. Kenapa? Dia Bapak yang kekal. Ngapain sih kalau Bapak peluk, gendong? Bapak yang waras ya. Karena saya punya anak 2, saya itu senang sekali membahagiakan anak saya. Kenapa? Anak saya itu kosakata yang paling saya nggak bisa tahan kalau anak saya bilang Pak jajan. Kalau waktu kecil saya dulu gitu. Mama saya itu iritnya luar biasa. Saya dikasih yang angkatan saya mungkinnya Koko mungkin lebih tua juga dari saya. Pernah nggak kalau orang Medan itu bilang limpul itu 50. Pernah nggak ngalamin kok? Jalan saya limper 5 perak. Saya masih ngalamin tuh. Jajan cuma 25. Ini ada tante ngaku dosa nanti. Saya waktu kecil minta jajan. Nah, jajan karena teman saya beli kerupuk, habis jajan kedua kita beli kerupuk, saya cuma sekali. Begitu sekali seharian nggak boleh jajan kan. Mama saya jawab, waktu itu saya masih kelas 3 SD gitu. Kamu ya, jalan dari Kaban Jahe ke Brastagi nggak dapat 25 perak juga. Ya mana aku tahu lah, karena aku masih kelas 3 SD. Gimana ada dalam benak saya cari uang gimana, tapi mama saya saking iritnya gitu. Jadi saya kadang-kadang ngiler gitu ya, Bu. Bener nggak ini? Tapi lihat teman saya kalau jajan dia beli Roma, saya ingat itu Roma yang ada coklat di tengahnya itu. Biskuit Roma, iklan nih, bayar ya Roma sponsor. Rasanya ngiler. Tapi sekarang kalau anak saya itu kosakata yang anak saya kan kecil, nggak tahu dia nggak ada uang, nggak tahu dia zaman pandemi. Yang kerja bapaknya dong, dan itu yang saya alami. Jadi saya ya apapun kerjaan pokoknya saya kerjain aja lah, supaya anak saya kalau minta jajan ada. Saya pikir itu bapak kayak gitu. Ya saya nggak bapak yang sempurna ya. Tapi Yesus Bapa yang kekal, dia sayang banget ke kita loh. Saya saja tidak ingin mengecewakan anak saya. Apa saja kalau mereka butuhkan, segenap tenaga saya pasti ingin memenuhi kebutuhan mereka. Saya paling senang itu dengar kalau Papa gitu pulang saya kerja, aduh itu kosakata terindah. Papa, aduh di kepala Papa, aduh Bapak. Bayangin Tuhan kalau kita datang ke Tuhan Yesus, Bapak, saya punya permasalahan. Aduh Tuhan seneng banget dia, saya seneng banget gitu, peluk anak saya gitu. Tuhan juga begitu. Datang dong kepada Tuhan.
Bapak tolong aku. Waduh, saya begitu, karena saya pikir begitulah hati Bapak kepada anak. Manusia terbatas saja, saya ingin membahagiakan anak saya. Kita rela orang tua kadang-kadang usah beli baju lah, nggak usah beli apa-apa ya, tapi anak saya harus senang. Demi anak. Kalau orang Batak ya, ada kosakatanya bahasa Inggrisnya itu anak pokido hamoraun dia tuh, terjemahin. Itu artinya adalah orang Batak merasa anaknya adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Itu orang Batak. Sekarang Tuhan lebih dari segalanya itu. Kita anak-anaknya, dia saja mau mati untuk lahir dan mati untuk kita. Karena dia sayang kepada kita. Masalahnya kita pernah datang nggak ke dia? Bapak punya masalah nih gitu. Pernah nggak? Kita sebelum ke Tuhan aja seringan kita sudah ke kiri kanan minta pendapat, ke kiri kanan minta dimengerti. Pernah nggak kita dahulukan Tuhan untuk meminta pendapat, meminta pertolongan, meminta pelukannya kepada kita? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Senang kan kalau terakhir? Tapi ini belum terakhir, saya belum cerita kesaksian soalnya. Lalu yang keempat adalah Raja Damai. Nah, seperti tadi khotbah Pak Bambang, zaman sekarang itu berbagai desakan dan tuntutan membuat orang kadang-kadang hilang damai sejahtera. Saya ingat lagu waktu saya sekolah minggu itu adalah apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, petang, siang, malam. Uang bukan Tuhan Yesus. Itu kata lagu sekolah minggu. Tapi kalau ditanya saya yang bekerja di gereja juga kadang-kadang ya, khususnya di masa pandemi. Kadang-kadang ditagih debt collector lah, nanti saya cerita. Ya uang beneran gitu. Kan nggak bisa dijawab, Pak Tuhan Yesus akan bayar, Pak. Ke debt collector, wah dia marah-marah gitu. Nanti saya cerita. Tapi hilang damai sejahtera. Kita kadang-kadang dikejar-kejar waktu. Lupa bagaimana bersyukur atas apa yang kita punya. Seringkali yang kita pikirkan adalah apa yang kita tidak punya. Dan orang punya. Jadi kita mikirin apa yang nggak punya dan orang punya. Pusing nggak? Tapi itu kejadian. Yang sebelah teh ganti mobil barunya. Pusing. Wah, damai sejahtera hilang. Yang sebelah teh rumah baru. Wah, pusing. Damai sejahtera hilang. Mikirin orang, weh. Kita nggak mikirin diri kita sendiri. Tapi kalau kita tahu Tuhan bersama dengan kita, damai itu ada. Nah, kalau kita sudah damai, mulai selesai dengan diri kita, kan makin enak cari ide, betul nggak? Kalau kita ada damai, sehat, sejahtera, pasti makin gampang dong mikirin apa yang harus saya lakukan Tuhan. Dan itulah yang kita temukan dalam diri Tuhan. Dikatakan dia adalah rajanya damai. Jadi pagi hari ini, kalau Bapak Ibu ingin hidupnya sehat, sejahtera, punya ide baru, dan di tahun 2022 ada terobosan, ada kemenangan, ada keajaiban yang terjadi. Cari siapa? Tuhan. Cari Tuhan. Pertanyaan pagi hari ini, di mana Yesus lahir? Ada. Adakah di hatimu, Bapak Ibu? Itu adalah harta yang paling berharga bagi kita. Ada Yesus nggak di hati kita? Ada Tuhan Yesus nggak di dalam keluarga kita? Cek hari ini semua. Yesus ada di mana? Tapi kalau hari ini Yesus ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, hari ini adalah hari yang paling indah untuk kita memulai tahun depan. Kenapa? Karena sumber pengharapan, sumber kuasa, pribadi yang memberikan ide dan nasihat itu ada bersama dengan kita di keluarga kita. Apalagi yang kita butuhkan? Itu adalah harta yang paling besar, harta yang paling berharga dalam hidup kalau Yesus ada. Amin Bapak Ibu. Oke, saya akan cerita kalau begitu. Nah, di awal pandemi, sebelum pandemi itu kehidupan ekonomi saya dengan keluarga mulai agak asik lah gitu ya, karena saya mulai dipanggil jadi konsultan gereja sini gitu, bayarnya jutaan. Sampai sebelum pandemi saya ingat, ini sebagai hamba Tuhan loh ya, sebagai gereja ya, bukan sebagai pengusaha. Kalau penghasilan saya segede pengusaha itu kecil gitu, tapi bagi saya yang kerja di gereja, apa yang saya hasilkan itu cukup besar. Itu hasilnya sudah sampai berdijit-dijit gitu. Besar lah menurut saya ya, bagi saya, karena penghasilan itu relatif kan. Tapi bagi saya besar, berkali-kali lipat dari gaji saya di Inti. Jadi bisa beli mobil loh, pokoknya wah happy lah gitu ya, kayaknya hidup saya. Tiba-tiba pandemi datang, dan tiba-tiba penghasilannya hilang, nol. Hanya mengharapkan gaji kantor. Mulailah penderitaan datang. Debt collector rumah nanya, Pak ini cicilan gimana Pak? Aduh Pak, ini Bapak ngerti nggak? Tiba-tiba mobil juga datang, Pak ini waduh dikejar-kejar. Dari hamba Tuhan rohani sampai, wah kalau dia nelpon ini kesempatan nih, pelampiasan.
Belum dia marah, sudah marahin duluan. Emang kau mau apa? Hah? Kau datang ke sini, rumahku di depan polsek nih, datang ke sini. Sampai yang debt collector yang mana gitu. Tanya istri saya, betul. Dan itu saya alami. Saya nggak cerita-cerita, nggak rahasia. Dan itu saya alami. Ya itu tadi, gelap. Gelap lo dari mana? Orang kerja di gereja, tadinya konsultan di mana-mana, ngajar kemana-mana. Tiba-tiba nol. Emang siapa yang mau onsite? Kan saya ngajar musik itu, saya konsultan beberapa gereja yang membentuk mereka gitu. Jadi saya datang ke satu gereja per minggu itu dibayar jutaan sekali datang. Beberapa gereja gitu di Bandung. Tiba-tiba jadi nol. Gelap kan? Sudah sampai tiap hari dengar baca firman Tuhan nih di Fajar Pengharapan dan saat teduh. Hidup gelap juga, gelap. Ditagihin orangnya gelap juga gitu. Pak, tagih ini benar. Dari Batak sampai dia takut. Kadang-kadang saya silakan tawarin di telepon nih. Kesempatan nih. Pusing dan benar-benar saya nggak punya ide mau harus ngapain. Ya udah itu yang saya lakukan. Tuhan Yesus sudah mau ngapain. Tapi saya bilang begini, kan Tuhan yang panggil saya. Kalau Tuhan yang panggil saya, itu berarti Tuhan yang tanggung jawab sama hidup saya. Terserah kepada Tuhan, terserah mau ditagih kayak mau apa. Tapi sejak saya punya prinsip itu dan tanda petik pasrah ya, nggak tahu menyerah, apalah, name it gitu ya. Tapi keadaannya begitu, saya nggak lebih-lebihin. Tapi saya bilang terserah Tuhan lah. Kan Tuhan yang panggil saya ke Bandung. Masa Tuhan nyertain? Masa Tuhan pernah bilang gini? Aduh, keliru. Saya lupa kalau tahun 2020 itu ada pandemi. Jadi setelah pandemi bingung. Saya mau beritahu Tuhan itu nggak pernah panik. Amin. Dia nggak pernah panik, dia nggak pernah stres. Aduh, tiba-tiba kamu sih 2020 ada pandemi, jadi saya udah bingung nih gimana nih. Jangankan nggak, aku juga bingung. Kata Tuhan nggak begitu. Saya mau beritahu Tuhan tidak pernah panik. Lalu saya bilang Tuhan, saya udah mana? Udah ngerti lah. Saya punya paman, dia investor gitu ya. Lalu dia bilang gini ke saya. Kamu masih sering ya ngajar-ngajar musik gitu. Ya susah lah paman sekarang begini-begini. Kenapa kamu nggak online aja? Cobalah bikinlah namanya apa? Bikinlah mana musik time lah gitu ya. Let's talk musik gitu. Jadi saya hubungin gereja-gereja dan tanda petik jual diri ya. Mau nggak diadakan seminar di gereja kalian online gratis deh gitu. Sampai saya kumpulin alumni saya, karena ada grup WA alumni, mau nggak anak-anaknya dilatih musik gratis tuh. Istri saya bilang, di zaman ini gratis. Saya bilang iya gratis beneran. Ada yang mau lah, ada 12 orang tuh. Sejak saya bikin yang pertama gratis itu, dengan istri saya bilang kok gratis di zaman ini. Tiba-tiba teman saya dari luar negeri, ada teman saya di Aramco, yaitu perusahaan minyak paling besar di dunia di Arab Saudi. Dia teman akrab saya, punya anak kecil. Dia bilang, Ridwan, mau nggak? Ini dia yang datang ya, saya nggak nawar-nawarin diri lagi nih. Kamu masih bikin les musik nggak? Masih. Ruth, namanya Rudy. Kamu mau nggak ngajar anak saya musik online ya, gitar, tapi pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Ya udah. Tapi nanti kita uji coba ya, kalau anak saya nggak cocok nggak ya. Akhirnya setelah dicoba sebulan, saya deg-degan juga nih. Beneran nggak? Setelah sebulan anaknya cocok dan saya dibayar jutaan. Ngajar online, tinggal duduk di rumah. How are you? Dan saudara tahu yang lucu-lucunya, anaknya itu seringnya nggak belajar, seringnya curhat. Sir, can I share with you something? Okay, of course. What do you want to say? Dia cerita gitu. Lalu lama-lama saya tanya, what do you do in your school now? What kind of game did you play? Dia cerita gini-gini. Jadi saya curi ilmu, sudah dapat duit, dia curhat, saya curi ilmu nih. Itu yang saya terapkan kepada anak-anak teman saya. Jadi sekarang masih ada hampir ratusan sekarang murid saya dengan gereja-gereja online yang saya lakukan sekarang. Ngajarnya saya bilang, seneng nggak ke papa mamanya kalau saya ngajar les musik tapi pakai pengantar separuh Inggris separuh Indonesia? Seneng dong. Seneng orang tuanya. Lama-lama kan ini kemampuannya berbeda nih. Saya tanya orang tua satu-satu, mau nggak anaknya privat? Masa bayar saya nggak ngerti, kalian teman saya silakan aja. Dan sekarang yang saya lakukan ini, yang gratis-gratis tadi itu, yang ide dari Tuhan itu, penghasilannya sudah lebih dari 2 digit. Di zaman pandemi, online, gak capek, tinggal duduk di rumah, pasang monitor 2, pasang headset, pasang soundcard dan segala macam, tinggal duduk. Per jamnya 25.000. Ini iklan gak ya? Sejam, ya 4 jam sehari saya, kadang-kadang 5 anak, ya hampir berapa ratus ribu tuh sehari. Lebih besar dari biasa, tinggal duduk, sehat ketemu dengan orang tua. Saya mau beritahu, ide yang seperti ini dari mana sih? Pernah nggak kepikir bagi saya? Nggak pernah. Idenya bukan dari kosmos juga.
Idenya dari Tuhan, karena teman saya yang ngubungin saya semua. Saya mau beritahu, Tuhan memang pakai apa talenta kita, tapi saya mau beritahu, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia pasti buka jalan, karena Dia mampu dan Dia mau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesaksian terakhir adalah waktu kecil, bapak saya itu tukang mancing. Jadi gak ada takutnya bapak saya, gitu. Jadi dia seringkali ngajak saya ke hutan cari umpan. Dulu kan nggak seperti sekarang kan. Jadi bapak saya dulu ke hutan cari bambu kecil tuh, jadi pancing ya. Saya ingat satu kali saya ke hutan malam-malam pulangnya, tapi saya nggak takut. Kenapa saya nggak takut? Karena saya digendong bapak saya, digendong. Saya masih ingat nih kenapa. Saya suka kali gendong anak. Karena saya ingat pengalaman kecil bapak saya gendong saya. Di tengah-tengah kegelapan gitu saya nggak takut. Kenapa? Bapak yang gendong saya. Pertanyaan kepada kita siang hari ini, saudara takut? Saudara merasa dalam kegelapan? Saudara merasa hidupnya suram? Nggak ada ide? Bisnis mandek? Pekerjaan dipotong gajinya? Saya mau beritahu, selama ada Tuhan jangan takut. Amin. Karena Dia akan menggendong kita di tengah-tengah kegelapan. Dan saya mau beritahu, badai pasti berlalu, terang pasti muncul. Dan itu sudah muncul, Yesus sudah muncul. Dan Dia tidak akan pasti akan. Dia muncul karena Dia sudah lahir. Hari ini kita katakan Yesus lahir. Kalau hari ini kita pastikan Yesus ada di keluarga kita, saya mau beritahu, masa depanmu pasti cerah. Amin. Amin. Masa depanmu pasti penuh pengharapan. Amin. Karena tidak akan ada siapapun yang bisa membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, bagi yang berharap pada. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua sempurna Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna Tuhan bagiku. Saya bacakan sebuah narasi Natal. Pada tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia ini, karena kegelapan meliputi bumi akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh bangsa di muka bumi ini. Dalam kegelapan tersebut, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Ketika malaikat itu bertemu dengan Maria secara online, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau Maria. Allah mengutus aku untuk menemuimu. Namun karena masa pandemi COVID-19, kita tak bisa bertatap muka secara onsite. Maka kita menggunakan pertemuan secara online saja." Demikian kata malaikat Gabriel. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud.
Bapa leluhurnya yang akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Karena dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh semua orang di seluruh dunia untuk divaksin. Inilah vaksin yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri untuk divaksin. Demikian juga Yusuf bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung, pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Sebelum berangkat terlebih dahulu mereka harus melakukan swab PCR, dan mereka harus menerapkan prokes 5M, dan salah satunya menggunakan masker sebagai syarat untuk melakukan perjalanan yang jauh. Ketika mereka tiba di situ, waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang mengalami lockdown di rumah mereka masing-masing, karena pemerintah setempat menerapkan PPKM, sehingga mereka tidak bisa menggembalakan kawanan ternak mereka di padang selama 2 tahun belakangan ini oleh karena pandemi COVID-19. Lalu berkumpullah para gembala secara online untuk memenuhi undangan Zoom meeting dari seorang malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh karena masa pandemi ini melanda seluruh negeri, maka kamu tidak bisa menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Namun jangan berkecil hati, kamu akan diundang secara online via Zoom atau streaming YouTube untuk menyembah Sang Raja yang telah lahir ke dunia sebagai terang bagi dunia." Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, orang-orang Majus dari timur melakukan pertemuan online dengan Raja Herodes dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang hendak menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh orang di Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam dan ahli Taurat bangsa Yahudi via Zoom meeting, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea." Demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Lalu diam-diam Herodes melakukan video call dengan orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepadanya, "Bila mana link Zoom meeting di-share di grup WhatsApp? Pergi dan selidikilah. Beritahukan kepada kami kalau linknya sudah disampaikan. Kabarkan supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, mereka, orang-orang Majus itu melakukan searching di WA group dan di YouTube channel. Dan mereka berkata, "Lihatlah, link Zoom meeting sudah muncul. Mereka bisa bertatap muka dengan anak itu yang sudah lahir secara online.
ketika mereka menemukan link Zoom meeting mereka, sangat bersuka cita. Maka masuklah orang-orang Majus itu ke dalam ruang Zoom meeting dan melihat anak itu bersama Maria ibunya secara online. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun mengirimkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, via Goshen, Greb, dan Jupang. Kelahiran Yesus adalah sebuah terang yang bersinar di dalam kegelapan pandemi COVID-19 yang meliputi seluruh muka bumi. Terang itulah menjadi sebuah harapan bagi umat manusia untuk mengalami kasih karunia, pengampunan, rekonsiliasi, pemulihan, perlindungan, dan penyertaannya. Yesus mengganti kegelapan dengan terang, ketakutan dengan sukacita, kematian dengan kehidupan. Tuhan telah datang ke bumi dalam rupa seorang manusia. Ia hadir secara nyata di tengah-tengah umatnya. Setelah ia naik ke surga, ia memberikan seorang penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Mari kita sambut Natal dengan menerima terang sebagai sebuah harapan baru dari Tuhan untuk mengalami kehidupan yang bertumbuh dan bergemerlap. Biarlah Natal ini menjadi harapan bagi kita. Seperti firman Tuhan tadi, ada pengharapan di dalam Kristus, ada pengharapan dari kelahiran Kristus yang membawa terang di tengah-tengah masa pandemi. Apapun yang akan terjadi di masa depan kita harus tetap percaya kepada terang Kristus, harapan daripada Kristus Tuhan. Mari kita renungkan akan kasih Kristus. Dengan iringan pujian ini, terang Kristus boleh menerangi kehidupan kita. Ya ada perangkat alat masak. Saya belum beres sudah. Ini mana? Ini udah ada nama, udah ada nama-namanya ya. Yang terakhir datang sudah, Pak Yuli. Thank you. Mas gua asik. Hah? Nama gua asik. Kurang dua. Kurang dua.